kan dulu saya udah pernah bilang bahwa saya akan pulang, katanya. Oh, Jadi, dan ini kesempatan yang baik gitu. Buat apa saya mencalonkan diri sebagai gubernur dalam keadaan yang sudah tua? hmm, Apa energi saya kan udah habis. Punya aura, ah, ah, dia dia ganteng dan dia, saya pikir apa ya? Dia sejak awal saya bilang tadi memang orang mm-mm. ini leader gitu. Orang Ah, ini dari awal itu dia menjadi sangat sangat apa ya? Sangat mm. memimpin orang itu. Oh, Makanya saya pikir tagline apa NTB mendunia, Makmur makmur Mendunia itu mendunia. bukan sekedar gimmick politik, tapi menurut saya ada historical backgroundnya gitu loh. Oh, Jadi dia sering bercerita sama saya sering ketemu deh, katanya. Sering mm-mm. ketemu dengan orang-orang dengan level bupati. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Kali ini suasananya berbeda nih. Kita memanfaatkan alam goib ini. Tapi temanya masih membedah. Jadi LMI, lalu Muhammad Iqbal ini euforianya, magnetnya, vibes-nya ini belum habis. Dan saya rasa itu akan cukup panjang. Karena apa yang beliau dapatkan hari ini itu merupakan cerita panjang perjalanan. Dan salah satu part perjalanan beliau saya akan coba gali, coba ulik dari sahabat terdekat beliau ketika masa-masa kuliah. Nah, inilah yang akan saya coba ulik bagaimana sebetulnya LMI ketika waktu kuliah. Di sini sudah berhasil saya culik waktunya. Ada Kang Ade Ma'ruf Wirasenjaya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Mas Yusron, mantap. Wah, pertemuan sekitar sebulan lalu kita di Jogja ya, Kang ya? Iya, sebelum pertempuran. Wah, ya, sebelum hangat pertempuran kita Iya. beberapa sudah membahas di Jogja kemarin dan sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali pencerahan ini, Kang nih. Kita duduk padahal mungkin sekitar 3 jam ya perjalanan sampai berpisah lagi. Iya, kurang lebih seperti itu, singkat tapi ya bisa kita agendakan pertemuan berikutnya. Ya, berarti setelah ini Kang ditunggu kedatangannya di Lombok untuk Jelas, pasti Iqbal. saya ke sana akan saya tagih LMI untuk ngajak ngopi saya di tepi Pantai Senggigi. Mantap. Iya, saya mau ngopi. Ketemu Iya. dia pokoknya Oh ngopi. iya. Ketemu Saya dia juga, ngopi. saya udah nyiapin. Ya, kalau ketemu LMI, kopi. Wajib kopi hitam, Kang. Wajib kopi hitam dan beberapa batang rokok. Iya. Mantap. Mantap. Kang, saya ingin, mungkin tidak banyak orang bersentuhan dengan LMI ketika beliau dulu masa-masa kuliahnya. Dan kita akan coba ulik. Beliau jadi seperti saat ini, pokoknya saya nggak yakin beliau itu jadi betul-betul mahasiswa, kuliah, kos, warung. Nah itu pokoknya saya buang dari itu. Nggak mungkin deh. Nah tapi untuk menepis praduga saya ini, Akanglah orang yang tepat untuk saya ulik. Kang, pertama kali bertemu tatap muka dan mengenal namanya lalu Muhammad Iqbal. Ceritain, Kang. Oke, kalau saya coba rekonstruksi ulang pertemuan saya dengan Mas Iqbal itu, ya. Saya sering memanggilnya Songel ya. Songel, oke. Tahun 91 ya, waktu itu kami kuliah di HI. Iya. Pertemuan pertama saya menganggap dia musuh gitu loh. Musuh karena kami sering berseberangan, karena kami berada di kelompok yang berbeda. Iya. Tapi saya yakin bahwa orang ini akan jadi sosok yang berbahaya gitu dalam tanda petik. Mantap. Karena ya seperti kita tahu lah tahun-tahun itu gejolak mahasiswa masih sangat masih sangat. Pokoknya mahasiswa itu udah
menampilkan dirinya merebut panggung itu, yang berhasil merebut panggung dia udah tuh. Ya, Kang. Apa istilahnya, sejak dia jadi kuliah di HUMI waktu itu, dia sudah menyedot perhatian gitu. Wah. Udah kayak orator gitu loh, orator gitu, gayanya tuh orator, terus meyakinkan. Memang apa, gen diplomatnya itu udah ada dari dulu itu loh. Nah, Iya, iya. habis itu ya kami mulai akrab karena kami ada dalam satu jurusan, organisasi juga sama. Ya. Kadang-kadang yang lucu adalah di organisasi tertentu saya ketua, beliau anak buah saya. Tapi di organisasi yang lain dia ketua, saya anak buah dia gitu. Barteran kayaknya ini cerita. Iya, barteran aja ya kami tuh. Jadi kayak di jurusan, di himpunan mahasiswa jurusan, kami juga pernah bikin media kampus. Iya. Terus yang paling membekas adalah kami juga aktif di kelompok studi, karena waktu itu di Jogja lagi ini banget kelompok studi itu. Jadi ya sejak pertama memang saya melihat Mas Iqbal itu udah mencuri panggung gitu. Oke. Udah mencuri panggung, ditambah dia aura apa lomboknya itu terlihat dan meyakinkan gitu kan. Udahlah. Ya. Dia memang dari awal saya pada tahap-tahap pertama seperti biasa ingin mengenal, tapi lama-lama kami menjadi sahabat yang sangat dekat karena kos kami juga waktu itu tidak terlalu jauh dan kami sempat satu kos bersama, satu kamar bersama. Oh. Ya, jadi saling meminjam barang, saling menggunakan itu udah nggak pernah kita hitung sebagai pinjam gitu, tapi kami bersaudara setelah itu. Wow, jadi kesan pertamanya ini langsung menyedot perhatian, mencuri panggung, menyedot energi yang ada di sekelilingnya ini. Betul, iya, termasuk pada mahasiswi-mahasiswi itu. Pada jadi perbincangan aja tuh. Seandainya waktu itu udah ada handphone, dia udah viral waktu itu. Jadi memang aura kegantengannya ini, lalu Iqbal ini memang betul-betul jadi idola di kampus berarti, Kang, ya? Sebetulnya kalau ganteng itu 11-12 sama saya. Iya, dia punya aura, dia ganteng, dan saya pikir apa ya, dia sejak awal saya bilang tadi memang orang ini leader gitu. Orang ini dari awal itu dia menjadi sangat memimpin orang itu. Oke. Setelah kenal karakter, saya pernah sempat bingung, Kang. Jadi ketika Mbak Ilil nih ngelihat story WA saya, langsung dia songel, dia bilang, loh, kok paham songel? Kenapa nyebut songel? Saya bilang, akhirnya dia jelaskan, itu panggilan akrab kami ke lalu Iqbal, katanya. Kang, bisa didefinisikan songel, definisinya ketika mengenal Iqbal dulu, Kang? Saya sampai sekarang sejujurnya tidak tahu apa makna songel. Tapi pernah saya tanya, katanya itu panggilan waktu zaman-zaman kecil gitu loh. Saya tidak tahu ya apakah itu berasal dari bahasa Sumba, bahasa Lombok, atau bahasa apa. Tapi mungkin itu panggilan kesayangan orang-orang terdekatnya dulu gitu. Oke. Jadi songel itu, Kang, songel itu seperti ini, menggambarkan itu seorang pemberani. Kalau nekat enggak gitu, tapi pemberani yang penuh perhitungan. Songel itu saya pikir itu tepat ya, karena tepat ya, karena Mas Iqbal itu orang yang bertumpu pada target, dan dia kalau udah punya target, dia yakini itu akan dia capai gitu loh. Iya. Dan di beberapa periode kehidupan mahasiswa berikutnya,
Iya. Dia jadi pemimpin banyak event, banyak organisasi. Dan satu hal yang menurut saya sering sering salut sama Mas Iqbal itu adalah dia itu juru runding yang bagus dari dulu. Makanya mungkin jalur diplomat itu memang pas banget buat dia gitu loh. Jadi artinya kalau saya misalnya dibanding saya kalau tidak suka sama sesuatu, orang tahu gitu loh. Saya nggak suka gitu loh, karena saya tidak pandai menyembunyikan ekspresi saya. Tapi kalau Iqbal itu dia flat gitu, sama aja gitu ya. Sehingga dia pandai memposisikan dirinya menjadi mediator. Dari dulu memang menurut saya kelebihan Mas Iqbal itu dia mampu berdiri di kelompok manapun gitu loh. Dengan tingkat emosi yang sama gitu loh. Iya, berarti keberterimaan itu berarti sudah lama ya, walaupun ini baru datang nih, tapi keberterimaan masyarakat itu ternyata sangat tinggi. Iya, Anda tahu kan di tahun 90-an itu kami hidup di dalam kelompok mahasiswa yang waktu itu sangat bergenit-genit dengan ideologi ya. Betul. Mahasiswa yang mengklaim kiri, mengklaim ini adalah waktu itu. Tapi di antara spektrum itu ya, Mas Iqbal saya pikir bisa menampilkan dirinya menjadi mediator gitu, mediator antar kubu mahasiswa itu. Wow, jadi dan saya pikir banyak yang lembaga-lembaga yang dulu dia pimpin juga reputasinya cukup bagus. Jadi memang sejak mahasiswa, nah ini saya beralih ke organisasi, Kang. Atau kuliahnya aja dulu nih. Saya pernah dengar beliau itu kuliah pada waktu yang sama ya. Itu di UMY, di HI, terus di UGM itu sejarah kalau nggak salah ya. Iya, sejarah. Terus ada di tempat lain lagi nggak, Kang? Ada di UII. UII juga ya? Iya, di UII, terus di Kristen Duta Wacana dia mencoba-coba ambil arsitektur. Tapi kalau saya baca waktu itu memang dia mungkin mencari-cari aku ini tepatnya di mana gitu. Iya. Aku ini tepatnya di mana, dan dia ingin tahu passion saya itu sebetulnya di mana. Mungkin dengan cara itu dia sekaligus mungkin dia ingin mencoba aku ini di UGM bisa keterima enggak, karena dulu kalau udah keterima di UGM akhirnya dia tuh memutuskan ke yang diteruskan yang lanjut sampai selesai di HI, dan itu menurut saya sesuai banget dengan ininya dia, dengan gestur dia, dengan cara dia memandang dunia. Menurut saya dengan pikir dan karakteristik dia sebagai menjadi resolusi konflik yang baik di berbagai kalangan, saya pikir cocok banget dia jadi diplomat itu. Jadi berarti yang dia selesaikan Iqbal ini di UMY sama di UGM ya? Di UGM kayaknya setahu saya nggak selesai. Baru sampai tahap-tahap akhir, kayaknya dia fokus di HI aja. Berarti menemukan seperti tadi Kang, beliau itu pada akhirnya menemukan passionnya, akhirnya lebih ke HI. Nah, lebih ke HI karena dipikir-pikir itu sesuai banget dengan impiannya, imajinasinya waktu itu. Kami sering bercerita bahwa dia itu merencanakan bahwa aku ini pengen pulang kampung itu sejak lama. Wow, ini saya dapat sekarang nih. Iya. Jadi kami itu saya itu kan bukan orang yang sering meromantisir masa lalu. Iya. Kami hanya sering berdiskusi kira-kira besok aku itu mau di mana gitu. Dan dia dari dulu sudah ingin kembali pulang gitu loh ke Lombok gitu loh. Iya. Jadi dan memang terkonfirmasi kan sekarang. Diskusi di angkringan ini Kang nih. Nah, ini kita sebagai yang pernah lama di Jogja,
Nih diskusi-diskusi di angkringan ini kan yang banyak ternyata ini banyak membentuk karakter kita setelah keluar dari Jogja nih. Kang, dari pengalaman Kang Ade selama berinteraksi dengan lalu Muhammad Iqbal dengan LMI, apa hal-hal yang konyol yang dia lakukan dulu Kang nih? Kan konyol dulu ini. Padahal kayak sejahil-jahilnya ke Kang Ade. Ya karena kami sudah lama-lama kami seperti saudara, kami kadang-kadang tidak punya lagi apa yang disebut border atau batas gitu ya. Banyak hal konyol. Suatu hari kami kalau waktu itu kami kan satu kos. Kan di Jogja itu kan ada sekaten ya di alun-alun. Pasar 1 bulanan ya, 1 bulan. 1 bulan. Waktu itu jarak kos-kosan dengan sekaten kurang lebih 3 kilometer lah, kami di Wirobrajan. Oh, Wirobrajan ya. Saya bilang, bro, daripada malam minggu gini sepi-sepi aja, kita jalan-jalan aja. Jalan-jalan kami dari kos ke sekaten. Nah, menuju Jalan Ahmad Dahlan itu ada sebuah studio foto. Terus saya bilang, gimana kalau kita mampir dulu ke studio itu? Untuk apa katanya? Kita foto lah untuk kenang-kenangan. Waktu itu kan belum ada handphone kan. Foto tuh di studio gitu. Singkat cerita, kami di setting foto berdua. Terus saya bilang, kita berjauhan aja fotonya. Jadi ada rongga jarak. Ada. Loh, nanti buat apa? Udahlah, pokoknya nurut aja dah sama saya dah. Setelah itu ceres pokoknya. Besoknya saya ambil foto itu. Dan di depan dia, foto itu saya gunting di tengah. Ini loh maksudnya biar fotonya jadi 2. Jadi terus dia bilang, "Lo apa gunanya kita foto bersama?" katanya. Enggak, sebetulnya saya bilang, buat apa sih foto bersama? Aku bilang, nanti juga kita bareng-bareng terus. Ini buat foto kita aja berdua, buat kita taruh di kamar masing-masing. Aku bilang, kamu ambil gambarmu, aku ambil gambarku. Aku bilang, ngirit kan? Kacau gitu. Kacau akhirnya. Kami ngakak aja kalau udah lihat itu tuh. Terus ya banyak hal lain, misalnya dia termasuk mahasiswa waktu itu yang bawa sepeda motor kan jarang. Jarang sekali. Nah, LMI itu termasuk yang punya motor lah, biarpun motornya motor biasa aja lah. Tapi waktu itu yang punya motor sangat jarang. Kadang-kadang saya pakai sepeda. Saya kan pakai sepeda itu tuh, sepeda apa kata orang Jogja, ontel. Ontel ya. Nah, kalau kami pulang ke kos kami waktu itu kan di Solo Sewu, sementara kampus kami itu di Wirobrajan, sekitar 3 kilometeran, 3 sampai 4 kilometer. Jadi kalau pulang dia di motor, saya di ontel, ontelnya saya geret gitu. Hemat energi. Iya. Kalau enggak dia dorong pakai kaki itu. Kalau enggak dia dorong pakai kaki sampai kos. Karena saya tidak mau ontel saya tinggal. Itu kesayangan. Saya juga gengsi naik motornya gitu loh. Akhirnya dia dorong pakai kaki. Jadi menurut saya dia tulus ya, bersahabat itu dia sangat tulus. Ya, wow, ini sangat luar biasa nih, bahkan iya, jadi kami itu dulu juga selain di kampus kan ada di kelompok studi. Nah, di situ untuk melatih cara berpikir, memproduksi beberapa karya itu kami di kelompok studi gitu. Oke, jadi memang nggak bisa diem berarti Kang Ade sama LMI memang tipe-tipe mahasiswa yang nggak bisa diem. Nah, Kang, kaitannya dengan ini organisasi tentu banyak nih yang banyak sudah yang kan. Dan saya sangat yakin Kang bahwa itulah yang pada akhirnya membentuk karakter
Pada akhirnya kalau kita sekarang mengatakan karakter kepemimpinan, nah yang ada di Mi Iqbal ini, kalau menurut Kang Ade, karakter apa yang kira-kira berdasarkan gambaran sekian tahun yang lalu yang melekat pada seorang Iqbal? Dia organisatoris yang baik gitu ya. Organisatoris yang baik dan apa ya? Manajemen resiko dia itu bagus ya. Manajemen resiko. Misalnya ya. Pernah suatu ketika dia diamanati sebagai ketua sebuah acara besar di kampus. Iya. Menurut saya, menurut ukuran waktu itu acara sangat besar sekali karena skalanya nasional. Iya. Nah, Mas Iqbal sebagai ketuanya, kebetulan acara itu menuntut kita untuk memiliki banyak dana gitu ya. Iya. Dan kami sudah panik sebagai sebagai anggotanya, tim kerjanya, tapi dia ini aja, santai aja gitu loh. Santai aja, dan ternyata dia diam-diam mampu melakukan lobby gitu loh. Tanpa kami ketahui bahwa dia sudah melobi ke dekan, melobi ke ketua jurusan untuk mensupport itu acara. Terus dia juga melobi banyak banyak kalangan supaya acara itu sukses. Jadi kami merasa, oh ternyata dia itu ternyata di balik ternyata di belakangnya itu dia sudah melakukan mapping gitu loh. Mapping. Dan itulah yang saya maksud bahwa manajemen resiko dia itu memang bagus sekali gitu. Dan itu yang tidak saya miliki gitu. Kalau saya sih orangnya ya, orang-orang menyebut saya senimannya, Iqbal adalah ininya, pemimpinnya gitu kan. Jadi itu yang saya kenang dari Mas Iqbal itu, dia memang dari dulu apa ya, sudah nempel di dirinya itu, jiwa diplomat itu udah nempel gitu loh. Cara dia memanajer resiko, cara dia meyakinkan orang, cara dia membuat konflik itu tidak jadi terbuka, itu udah dia latih dari dulu gitu loh. Wow. Dan saya menjadi saksinya. Wow, luar biasa, Kang. Jadi memang keahlian-keahlian seperti itu dibutuhkan waktu latihan yang cukup tinggi, dan ternyata waktu mahasiswa memang sudah ditunjukkan sama Mi Iqbal. Nah, saya bergeser dikit nih, Kang. Kemarin saya sudah pancing Mi Iqbal. Ini terkait Bu Sinta, jodoh. Akhirnya Mi Iqbal cerita, wah ini sekian aku serahkan ke ibu. Beliau kan sangat, Masya Allah, sangat ini kepada ibu, almarhum ibu gitu. Jadi betul-betul apa yang dikatakan ibu. Nah, pada akhirnya ternyata Bu Sinta yang terakhir disodorin dengan cepat begitu disukai oleh almarhum ibu, dan langsung dilamar. Tidak ada kata-kata pacaran, itu tidak ada di kamus Mi Iqbal. Nah, dulu ada sih beberapa, saya dengar teman-temannya ini begitu banyaknya yang mau nempel ke dia, tapi kalau nih si cewek yang mendeketin Mi Iqbal ini itu berusaha menjauhkan dia dari temannya, maka cewek itu akan terpental. Benar nggak, Kang? Wah, ini bagian ini yang harus ada topik khusus ini. Karena agak rumit menjelaskannya. Saya banyak pegang rahasia soalnya. Tapi untuk satu poin itu, saya setuju bahwa Iqbal dari dulu pernah bercerita dalam Seloroh atau dalam Sendaguro, dan kadang-kadang dengan tone yang amat serius bahwa saya nurut sama ibu saya, katanya, soal siapa pendamping saya itu saya pasrahkan sama ibu saya. Jadi dalam hal itu saya sama Iqbal agak sama prinsipnya.
Ya mungkin bisa dibilang konservatif, oke, tapi mungkin kita punya alasan sendiri-sendiri ya. Ya. Tapi itu dia, saya salutnya sama Mas Iqbal itu, bahwa dia begitu hormat sama orang tua, terutama ibunya, dan dia tidak pernah secara sentimental ngomong ke banyak orang. Tapi kalau kita sering berdiskusi, sering ngobrol dengannya, kita tahu bahwa dia sangat nurut sama ibunya. Dan satu hal lagi mungkin yang sensasi, dari dulu dia kan lulusan pesantren juga ya. Iya, Assalam di Solo ya, Kang ya. Di Solo ya. Ya. Dia tuh ini Senin Kemisnya cukup konsisten gitu. Puasa Senin Kemis ya. Iya, Senin Kemisnya, kadang-kadang dia puasa Daud gitu. Kalau saya sih niat puasa, kalau udah ketemu kopi ya udah saya batal gitu. tapi dia enggak gitu. Dia enggak gitu. Jadi dia dia udah terbiasa jadi dia menggabungkan antara dunia spiritualitas dengan intelektualitas, dengan leadership. Itu kombinasinya bagus sekali dari dulu gitu. Makanya kalau kemudian pada akhirnya dia jadi diplomat, berkarir bagus di Kemenlu, terus sekarang juga alhamdulillah kalau tidak ada apa-apa juga dia akan menjadi NTB 1. Saya pikir itu memang harga yang pantas dia dapat dari sikap-sikap leadership intelektual dan spiritualitasnya itu. Dan saya pernah sering membaca ya bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang sukses itu memang yang dekat dengan ibunya gitu. Iya, itu misalnya. Anda boleh mention beberapa tokoh di Indonesia. Anda baca biografinya, rata-rata ya restu dari ibu itu sangat-sangat menentukan. Ya, gitu. Betul kan? Jadi ya banyak referensi yang memang ya jika kembali ke sebetulnya, karena yang paling kenal kita ya semuanya kembali ke ibu. Wah, luar biasa. Kang, jadi dalam beberapa kesempatan kan ini saya mengulik lebih jauh lagi nih persahabatannya. Selesai kuliah nih Kang nih. Selesai kuliah kan masing-masing berpisah nih. Berkarir masing-masing. Kang Ade tetap ada di Jogja, membangun karir di kampus, kemudian Iqbal justru di Kemenlu ya, membangun karirnya. Kang, pengalaman ini Kang nih. Ada nggak pengalaman yang cukup unik ketika dia ini sebagai seorang dubes, Duta Besar Republik Indonesia, dan berkunjung ke Akang? Tetap nggak atau seperti apa ketika dia jadi dubes? Itu intensitas komunikasi. Intensitas komunikasi dulu deh. Saya itu kadang-kadang kalau dia ke kampus ketemu saya selalu menganggapnya sama dengan Iqbal yang dulu. Orang-orang pada kaget gitu loh. Iya. Kok kamu nggak sopan sekali sama dubes katanya. Saya bilang, ya gimana ya, karena saya udah tidak memandangnya, kalau ketemu kami ya seperti pertemuan kami 30 tahun lalu gitu. Dan mungkin banyak yang nggak tahu bahwa sebelum dia jadi dubes dan berkarir di Jakarta sebagai diplomat karir, saya pernah tinggal di kos-kosannya di Jakarta. Karena saya waktu itu juga jadi wartawan kan sebelum jadi dosen. Kata Iqbal, udahlah kamu tinggal ning kene wae katanya. Ada kamar kecil, kita berdua aja katanya. Ya saya beberapa waktu tinggal di kontrakannya tuh loh, di kontrakannya yang sangat sempit itu kan. Jadi waktu itu karena karir saya sebagai jurnalis di Jakarta itu nggak begitu jelas. Dan dia kalau kasih nasihat ke saya tuh nggak pernah kayak secara menceramahi gitu lah. Langsung ya? Enggak, cuma gini gitu ya? Enggak, cuma dia bilang,
udahlah katanya. Kamu itu cocoknya memang di Jogja kata. Kamu itu cocoknya di dunia kampus katanya. Iya, iya. Percaya deh sama saya katanya. Akhirnya pas saya bilang sama dia bahwa ini tempat saya bekerja ini nggak jelas ini. Iya. Udah kamu pulang aja ke Jogja katanya. Saya pulang ke Jogja jadi dosen dan dia Iya. jadi berkarir. Sebelumnya itu kan jadi direktur perlindungan. Dan mengapa mungkin Iqbal itu tetap menjaga hubungan dengan saya? Ya. Karena saya tidak pernah memanfaatkan posisi dia sebagai orang yang di Kemenlu itu nggak pernah gitu. Iya, iya. Dan insya Allah saya tetap akan menganggapnya sebagai teman dan saudara sampai kapanpun gitu. Tidak ada atribut apapun gitu loh. Iya. Contoh aja waktu dia jadi direktur perlindungan, bahkan ketika jadi duta besar di Turki misalnya, saya sering di WA, "Mbok kamu kesini," katanya, "ke Ankara, kita jalan-jalan." Kan. Saya bilang nanti aja lah, saya bilang gampang itu. Nah, yang lucu, waktu dia jadi duta besar di Ankara itu, setiap orang yang mau ke Ankara itu sama LMI disuruh menghubungi saya bingung. Saya harus nyortir apa, saya bilang. Udah dah, yang masuk akal katanya kunjungannya kamu rekomendasikan, kalau yang enggak ya gimana lah caranya katanya gitu. Waduh, dia bilang tugas berat ini. Nah, tapi dia tetap meminta saya ke Ankara sampai dia agak dalam tanda kutip mungkin agak mangkel sama saya. Kenapa sih kamu enggak? Ini mumpung saya jadi iya, betul. Bahkan saya sama istri saya udah mau diundang tuh di ujung-ujung dia menjadi duta besar itu kan. Saya bilang gampang lah itu, nanti mungkin ada kesempatan lain. Tapi saya tidak ingin memanfaatkan Anda sebagai duta besar. Anda adalah kawan saya, gitu. Wow. Nah, yang lucu waktu dia ke Jogja ada posisinya sebagai diploma. Wah. Dia itu pengen mengunjungi rumah saya. Nah, saya bilang rumah saya lagi diperbaiki. Saya bilang siap kontrak di rumah orang. Ya udah deh katanya, aku turunin kono wae katanya nih kontrakanmu. Iya. Nah, kontrakan itu jauh dari layak, ya kan. Pokoknya memang tujuan kontrakan itu saya pakai untuk memantau pembangunan rumah saya gitu. Iya. Akhirnya nginep di situ, malam-malam dia udah komplain terus, banyak sekali tikusnya katanya. Aku bilang sekali-kali lah duta besar tidur sama tikus. Udah gitu kamar mandinya nggak bisa ditutup lagi. Udah, aku bilang saya akan di depan kalau Anda mandi. Udah mandi aja, jangan banyak komplain. Aku bilang anggap aja ini zona konflik. Saya bilang. Akhirnya dia sialan katanya. Kalau orang-orang tahu katanya, aku ini nginep di sini di Jogja. Jadi itu sisi ininya lah, sisi persahabatan kami gitu. Waduh. Dan Mas Yusron boleh percaya boleh enggak, setiap dia ke Jogja dalam posisi dia sebagai pejabat yang cukup level tinggi sebelum jadi dubes, bahkan setelah jadi dubes kalau dia ada ke Jogja, dia selalu telepon ke saya dan bilang kalau mau nginep di hotel ini katanya saya ini sama anak-anak kesini aja katanya nanti. Tapi saya bilang udahlah, saya bilang saya aja, saya bilang. Jadi bagaimana dia selalu punya solidaritasnya sangat tinggi sama orang. Itu sebetulnya privilege yang dia miliki sebetulnya itu ingin diberikan ke Kang Ade sebetulnya gitu. Wow. Iya, jadi kalau saya sih menganggap itu, saya selalu bilang sama
Mas Iqbal, kadang-kadang bro, kadang-kadang saya itu lupa Anda itu duta besar, saya bilang. Yang seharusnya, orang apa katanya. Jadi pernah tuh, saya disuruh nemenin ngisi dalam acara formal di Jakarta, di Jogja, sebuah. Iya. Nah, waktu pas itu jam makan siang, dia nggak mau makan siang di Di acara. situ, di acara itu, dan kami memilih kabur ke warung soto langganannya. Ke warung soto langganannya sambil Iya. ngerokok gitu kan. Iya. Jadi dia apa, makan itu tidak kayak pejabat gitu, makan di mana aja. Bagi saya dan Iqbal, makan itu indikatornya adalah lapar gitu. Bukan kami tidak pernah punya restoran favorit, kami tidak pernah punya kami harus ke sini. Iya. Tapi kalau kami lapar ya udah, yang kami lalui kami mampir gitu loh. Iya. Sampai sekarang gitu. Iya. Gitu. Betul. Sampai sekarang, dan saya pun sebetulnya menangkap dari cerita beliau dulu ketika kita bertemu di Jogja itu, Kang. Jadi yang namanya pencitraan itu sebetulnya jauh sekali dari Iqbal ya. Jadi dia orangnya natural, cuman karena sampai dia kemarin di podcast ini sempat justru hal yang paling berat menurut dia ketika masa kampanye adalah dia dinyatakan pencitraan. Padahal itulah karakter saya. Nah, dia betul-betul merdeka setelah pencoblosan. Dia udah bebas, saya mau ngapain pun sekarang sudah nggak ada yang menyatakan saya pencitraan. Wow, ini dan kebiasaan itu kan terus dilakukan. Itu menjadi jati diri. Kang, yang mendalam, Kang, ketika mengenal Iqbal ini, kesan yang begitu mendalam, apa yang Kang temukan sama LM ini? Ya, banyak lah yang hal-hal mendalam. Misalnya bagaimana kalau misalnya saya ke Lombok, dia selalu mewanti-wanti. Jangan sungkan-sungkan menghubungi keluarga saya. Karena saya sudah menceritakan Anda ke semua keluarga saya. Dan Anda udah saya anggap saudara. Makanya saya sangat akrab dengan adik-adiknya. Karena dulu juga adiknya kan di Jogja juga. Iya. Kadang-kadang kalau dia sering kan Mas Iqbal sering bepergian, sementara saya sering tinggal di kos gitu kan. Iya. Bepergiannya apa itu rahasia kan. Nah, kalau ada Mbak waktu itu ada Mbak Lili, Mas Imam, kebetulan kan dia selalu bilang, aku nitip adik-adikku katanya. Nah, jadi kadang-kadang saya menjadi tempat penitipan anak-anak gitu. Makanya saya sama Lili itu udah akrab dari dulu. Gitu. Nah, karena dia yang sering kalau free liburan sering dibawa ke tempat kos abangnya Mas Iqbal itu. Dan kalau abangnya pergi, ya saya yang sering dititipin gitu di Jadi satu hari saya pernah WA sama dia, saya ada acaranya di Lombok. Mungkin dia kirim kabar ke keluarganya bagaimana saya difasilitasi di Lombok sama Mbak Nelly, Mas Farid dan seterusnya. Udah pokoknya nggak usah mikirin macam-macam katanya selama di Lombok mah katanya. Jadi saya kadang-kadang merasa apa yang saya perbuat untuk LMI, untuk Iqbal itu masih sedikit dibandingkan apa yang saya berikan ke saya dalam kapasitas sebagai teman, sebagai teman pun ya seperti itu. Makanya waktu dia mau mencalonkan jadi gubernur, waktu itu saya sempat ragu gitu loh. Saya bilang, karir Anda kan di Deplu masih panjang. Dan Anda rekognisi Anda di Kemenlu itu cukup bagus gitu. Betul. Dia diplomat paling muda di Turki. Dia juga menjadi pejabat yang sangat akselerasinya sangat cepat di Kemenlu.
Artinya kan dari situ aja karirnya masih panjang di Gamer. Betul. Tapi dia selalu bilang begini sama saya waktu itu. Kan dulu saya udah pernah bilang bahwa saya akan pulang, katanya. Oh. Jadi, dan ini kesempatan yang baik gitu. Buat apa saya mencalonkan diri sebagai gubernur dalam keadaan yang sudah tua? Apa? Energi saya kan udah habis. Nah, terus ini kesempatan yang baik karena dia percaya bahwa kalau niatnya baik, timnya baik, pasti ada jalan-jalan yang mungkin ya seperti saya udah pernah bilang sama Anda pada awal tadi. Kadang-kadang dia merencanakan sesuatu itu di belakang kepalanya dan orang tidak tahu bahwa dia sudah bikin mapping gitu loh. Oke. Dan di gubernur ini saya benar-benar kaget karena saya termasuk teman yang dalam tanda kutip meminta dia supaya berkarir dulu di Kemenlu karena menurut saya lagi bagus-bagusnya gitu loh. Betul kan. Tapi berkali-kali dia datang ke Jogja dalam titik tertentu saya bilang ya kalau itu sudah dihitung kalkulasinya dan saya sangat percaya sama hitungan kamu itu dari dulu. Udah rasional gitu loh. Rasional, tidak melulu bahwa aku ini putra Lombok tidak melulu itu gitu loh. Tapi dia ingin belajar dia fast learner orangnya kan, belajar cepat. Dia sering bercerita sama saya sering ketemu forum-forum kepala daerah, gubernur, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Dan saya sering bertanya sama mereka, kira-kira bagaimana mengembangkan lokal konten tetapi kita bisa direcognize, dinotis dalam skala internasional, tapi juga tidak membunuh kapasitas dan sumber daya lokal. Makanya saya pikir tagline NTB makmur mendunia bukan sekedar gimmick politik, tapi menurut saya ada historical background-nya gitu loh. Jadi dia sering bercerita sama saya sering ketemu deh, sering ketemu dengan orang-orang dengan level bupati, dengan level gubernur di forum-forum internasional di Eropa. Saya belajar katanya, kira-kira mereka itu cara mentransform daerah dari level ini ke level ini tanpa harus melakukan eksploitasi, tanpa misalnya memberikan karpet merah pada orang luar. Dia sudah pelajari itu gitu loh. Jadi makanya begitu dia datang beberapa kali ke Jogja dan merasa ya udah kalau kayak gitu memang hitung-hitungannya, saya dukung aja. Dan saya kan seperti Anda tahu hanya ada dua cara mendukung saya dari dulu terhadap Anda, dengan cara ngopi dan dengan cara merokok, itu aja. Saya tidak punya hal-hal lain. Ini dia. Jadi, wow, luar biasa Kang. Ngopi dulu Kang. Ngopi dulu dong. Iya. Jadi kapan-kapan kita ngobrol dengan Pak Gubernur baru ini. Siap. Nah, kita ngopi dulu. Jadi intinya menurut saya keputusan dia jadi itu udah dipikir dari A sampai Z, itu udah dipikir. Dan saya bilang tadi di awal terkonfirmasi bahwa sejak kuliah karakternya begitu. Dia sudah punya rencana-rencana yang orang semua tidak tahu, tapi dia sudah menguncinya dengan cara dia sendiri gitu. Wow, jadi ya cuman memang saya sempat mengikuti perjalanan beliau gitu, bahkan secara di bawah alam sadar saya Kang, ternyata dulu ketika beliau diangkat sebagai dubes Turki, saya capture beritanya dan saya posting juga di media sosial saya. Itu baru saya. Wow, dan saya ceritakan ke beliau ketika kesini kemarin. Nah ini artinya kami sangat bangga gitu loh, punya putra-putra daerah yang
mampu berkiprah dan sekarang memilih untuk pulang. Wow, ini sesuatu banget ini. Kang, ini kan insya Allah ya kalau tidak ada halangan, insya Allah tanggal 25 Januari beliau dilantik nanti di Jakarta. Harapan terbesar sebagai seorang sahabat karib yang begitu dekat dengan LMI, apa kira-kira Kang? Titip pesannya buat, dan ini nanti kita akan japri konten kita ini khusus dia tonton ketika dia sedang lagi slow gitu, biar dia bisa ketawa sendiri. Ya tidak ada pesan, dia tidak membutuhkan pesan sebetulnya dari saya karena ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kami ketemu kami hanya berpikir sesuatu itu tanpa dengan mengalir aja gitu. Ya. Tapi mungkin ya seperti impiannya, pernah dia cerita begini. Saya tanya kan waktu dalam kesempatan kita ngopi. Ya. Kira-kira kalau mau jadi gubernur, saya bilang itu Lombok mau dibawa kemana, saya bilang. Terus dia mention beberapa data ya bahwa Lombok itu kaya deh katanya. Kaya secara sosial, kaya secara sumber daya alam. Terus pantai. Sekarang setelah Bali jenuh ya ke Lombok katanya. Iya. Tapi kami mendiskusikan waktu itu tentang topiknya tentang kutukan sumber daya alam ya. Oh, wow, iya. Bahwa kutukan sumber daya alam itu artinya kenapa di suatu daerah yang makmur, daerahnya makmur tapi masyarakatnya miskin. Ya. Jadi, nah saya hanya ingin berpesan dari awal dia ingin mengabdikan diri sebagai gubernur, itu aja gitu loh, bahwa bagaimana Lombok di tangannya itu supaya tidak NTB Kang ya. NTB sorry, ya. NTB tidak mengalami kutukan sumber daya alam gitu loh. Artinya dia sudah punya navigasi lah bagaimana menduniakan NTB, karena saya percaya dia karirnya di diplomat begitu panjang. Dia ditempatkan di daerah-daerah yang menurut saya sangat strategis, di Eropa, di Wina, di Rumania, di terakhir di Ankara. Itu pasti memberikan banyak pikiran-pikiran baginya setelah dia jadi seorang pejabat publik selevel gubernur. Dan saya meyakini bahwa seperti saya bilang di awal perbincangan ini, dia orang yang sangat dia orang yang tidak ruthless. Tidak ruthless itu dia selalu tahu akarnya dari mana. Akar pesantren, akar daerah. Penghormatan kepada orang tua, saya salut sekali sama dia gitu. Penghormatan terhadap guru. Kalau dia ke Jogja itu selalu menyambangi guru-gurunya, yang bahkan saya juga tidak pernah mengunjunginya gitu. Tapi dia masih ingat gitu. Jadi menurut saya kombinasi itu mudah-mudahan akan menjadi bekal bagi Mas Iqbal untuk membawa NTB di satu sisi. Oke, dinotis secara internasional, boleh-boleh aja. Tetapi jangan lupa, semua itu harus dinikmati oleh masyarakat NTB sendiri. Itu aja sih pesan saya. Wow, sangat luar biasa. Dan nanti akan jauh lebih menarik ketika Kang Ade berkunjung ke sini dan kita duduk di Senggigi bersama. Iya, itu. kamu harus sampaikan pesan itu. Dia sering mengulang-ulang soalnya. Tiap ketemu, tenang bro. Iya. Di kantor gubernuran nanti kita siapin smoking area. Itu, jadi siap saya bilang. Ada lapangan bulu tangkis buat kita olahraga katanya. Dan juga kita ngopi di Senggigi tanpa atribut gubernur, tanpa atribut diplomat, pokoknya kita tetap bersahabat gitu. Wow. Salawase, sahabat Salawase katanya. Sahabat Salawase. Wah, sepanjang hayat. Wah. Iya. Wow. Kang, mendengar cerita ini
apa ya, memang LM ini untuk mengetahui karakter yang begitu mendalam, maka tanyalah kepada sahabat-sahabat terdekatnya. karena karena ini nggak akan mungkin beliau tunjukkan gitu. Nggak akan, kalaupun kita tanya, sebisa mungkin ya beliau akan menghindar mesti untuk ini. Tapi orang yang tepat untuk menggambarkan ini adalah orang yang terdekatnya. Ini Kang Adil salah satunya ini. Wow. Ya kadang-kadang dia lupa protokoler itu kan. Gitu kan. Saya bilang Anda, ya, apalagi kalau ketemu saya kadang-kadang yang lupa protokoler. Jadi mungkin karena protokoler bagi kami berdua itu sesuatu yang sangat mengganggu gitu. Mengganggu, penyekat itu Kang. Iya, makanya kadang-kadang kami los-losan aja gitu loh. Kalau dia datang, kan dia ada jatah kadang-kadang supir ke Jogja, ada jatah mobil. Dia selalu tidak menempatkan dirinya sebagai seorang pejabat yang layak disupiri. Sampai supirnya di Jogja aja pernah merasa terharu karena kan baru tahu bahwa dia itu katanya pejabat tinggi Pak katanya. Setelah karena dia sering mengajak supir-supirnya makan, ngopi bareng tanpa border gitu. Iya. Gitu. Dan memang terlihat sekali ketika kemarin baru beberapa jam saja kita bareng Kang di Jogja bersama beliau. Beliau memang sudah tanpa sekat, sudah melihat orang-orang di sekelilingnya, memilih tempat duduk di kendaraan juga saya perhatikan, wah bebas saja dia mau di depan, mau di belakang. Ini udah terlihat. Jadi sangat luar biasa dan ya mudah-mudahan dengan kombinasi karakter, style, dan pengalaman internasionalnya itu akan menjadi bekal yang baik bagi Mas Iqbal di NTB ya. Dan saya yakin dia bisa melakukannya. Satu lagi mungkin yang mungkin agak penting untuk saya sampaikan Kang ya. Sampaikan misalnya apa ya? Dia sering bercerita bahwa saya di SD, di SMP itu punya guru-guru yang baik dan dia tidak pernah lupa gitu sama guru-gurunya itu. Nah, kadang-kadang saya dalam tanda kutip agak tersinggung gitu loh. Karena kita lupa kan? Saya aja lupa gitu kan. Tapi dia misalnya dulu kami di Jogja itu dia punya langganan warung kopi. Warung kopi angkringan di dekat stasiun. Dan setiap ke Jogja dia wajib ke situ gitu loh. Angkringan itu sampai angkringannya mungkin sekarang udah pindah gitu loh. Dan dia wajib ke situ gitu loh. Kadang-kadang nyelonong malam-malam gitu loh. Yuk kita ngopi aja yuk katanya. Di sana katanya. Di tempatnya dulu gitu. Dulu. Dan dia selalu mengunjungi tempat kosnya yang dulu. Orang-orang yang pernah dianggap orang tua dulu di Jogja. Gitu. Jadi saya pikir kombinasi antara spiritualitas, integritas, intelektualitas dan pengalaman internasional itu mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat lengkap. Dan seperti saya bilang ke Mas Yusron di awal tadi, tidak mengejutkan kalau dia pada akhirnya jadi pemimpin karena sejak awal dia udah punya aura itu gitu, punya aura pemimpin, punya bekal untuk itu gitu. Dari skala yang mikro, yang menengah, yang nasional, yang internasional, kembali lagi ke daerah. Saya pikir itu langka lah pemimpin dengan paket lengkap seperti itu. Paket lengkap, paket super lengkap ini Kang. Ya mungkin satu kelemahan Mas Iqbal itu dia orangnya tidak bisa menolak gitu loh. Dan cepat sekali sedih Kang. Ya dia kadang-kadang keluar sisi sentimentalnya. Keluar sisi sentimentalnya gitu. Menjadi gitu. Ya mudah-mudahan ya kita bisa ketemu nanti. Oke.
luar biasa Kang. Ini Oke. bocoran yang kalau ini di NTB baru saya yang dapatkan ini Kang. Ya nanti nanti yang sisi rahasianya kita Nanti off the record ya. lupa aja. Pokoknya kami tunggu, entah nanti kita ketemu di pendopo, di Senggigi, apa dimanapun, kita akan bercanda, bersenda gurau lagi bersama LMI, mengingat-ingat lagi. Namun dari cerita Kang Ade saat ini, saya pun memiliki cara pandang tersendiri melihat LMI, bahwa apa yang dia bangun sejak pendidikan dia SD ke pesantren terus kuliah, ternyata kebiasaan dan menuju ke yang sekarang ini itu memang dikredit sudah cukup lama Kang. Iya betul. Dengar itu. Wow, ini sebuah perjalanan panjang dan begitu yakinnya dia melepas karir emasnya dan gambling betul ini. Betul. Saya setuju itu. Wah, saya agak dalam tanda kutip, saya waktu itu agak sedikit marah, kecewa. Iya. Kenapa Anda tiba-tiba switch? Apakah karena saya takutnya waktu itu terus terang aja tergoda oleh bujukan-bujukan banyak ya seperti kita tahu lah sekarang kan cenderung nyari figur-figur yang populer gitu kan. Kita taunya nanti di belakangnya mereka ternyata dia dikelilingi oleh orang-orang yang menurut dia aku dikelilingi orang-orang baik deh katanya. Tenang aja gitu. Ya, selalu itu ditekankan Kang. Jadi kalaupun ada orang yang bermotivasi, kita tidak tahu motivasinya katanya. Tapi kalau dia bermotivasi nggak baik dan lainlah, dia akan tersingkir sendiri. Betul. Dia selalu meyakini itu. Ya, itu selalu dia pegang. Jadi percayalah, kalau kita memang pada relnya, maka orang-orang yang akan sefrekuensi dengan kita itu akan berada di samping kita. Itu selalu beliau tekankan gitu. Iya. Wow. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih Kang. Saya ganggu waktu malamnya. Sementara kita tos kopinya via layar ini. Mana kopinya dulu? Ya, ngopi dulu Kang. Ngopi dulu. Liverpool jangan lupa. Wah, karena saya sudah catat sebetulnya. Ini penggemar kopi dan fans berat Liverpool. Itu baik. Bagus. Yeah. Tadi sebetulnya di awal saya sampaikan, dosen UMY, sahabat LMI yang penggemar kopi dan fans berat Liverpool. Oke. Jadi nanti kalau ketemu LMI sebelum dilantik ke Jogja dulu. Oke. Ritual dulu di Jogja, oke? Siap Kang. Selamat siap ya, Mas Yusron. Siap. Ya. Matur agung tampiasih bahasa sininya. Matur suwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Siap. Saya tutup Kang ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.